Tahu nanti mereka bakal mendobrak seperti apa. Karena gue sempat ngeliat juga di mana Tianba kemarin mendobrak sampai di tengah-tengah secara tiba-tiba. Tapi mungkin ini juga bakal menjadi sebuah hal yang tiba-tiba dilakukan oleh seorang Hope. Karena Hope sudah mulai melihat dua pergerakan dari D+. Belum pertembakan, bahkan tiga pemain sudah mulai masuk infonya menuju ke arah seorang Hope. Tapi Hope udah mulai menembak, bisa mendapatkan satu, dan ini dia dobrakan dari GK. Dan Rosemary juga berperang, tapi GK bisa menembakkan dua pemain dari tim D+. Lengah sesaat, dua pun tumbang. Wah, ini dia merupakan sebuah revenge dari kemarin. GK tidak berhasil mendapatkan poin sama sekali, bahkan Forest tidak punya healing sama sekali, akan tertembakkan Forest. Knockdown masih didapatkan. Ada ending yang coba dilakukan dari Forest. Terus melakukan tembakan dan gagal. Forest tidak mendapatkan eliminasi sama sekali. GK harusnya masih bisa melakukan revive Fasta. Ya, betul sekali. GK dia punya lootingan healing. Berbeda dengan D+, gitu. Mereka punya weapon, tapi konsum healing mereka tidak bagus. Itu ngebuat Forest tumbang. Terus tiga pemain lagi yang tadi nyebrang dari satu rumah ke rumah lainnya, bener-bener infonya semua masuk ke Hope. MVP-nya menurut gue tadi Hope. Ya, untuk tim best positioning dari D+ Kia tentunya. Dari tim GK. Betul sekali, karena dia menunggu dengan sangat baik. Kemudian juga nggak langsung melakukan tembak, tapi menunggu informasi dari kawannya dulu. Udah dua belum nih? Maju ke depan baru di-push. Tapi Tianba baru kita bahas tadi menjadi third party di game kemarin untuk late game. Kali ini coba masuk ke Paradise dengan cara apa? Dengan cara pembacaan elimination fit, dan dari GK hanya menyisakan satu orang. Ini tidak baik sama sekali. Betul, dua sudah tumbang, sekarang hanya menyisakan seorang satu. Tapi satu dapat satu. Ada over yang tiba-tiba overpick. Dia tidak mendapatkan sebuah hiding spot. Langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi granat dari YDD bisa menyelesaikan pertikaian di Paradise yang akhirnya retake. Yang gua kasih lampu sorot gitu dari zamannya zaman-zaman sebelumnya, bahkan di hari GR itu Killer masih cukup stabil dengan cara bermainnya dia gitu untuk mendapatkan elimination. Dan mungkin yang bakal mengincar elimination sekarang juga adalah Tianba, di mana mereka bakal mengejar ketertinggalan poin mereka bertemu dengan Infinity IQ. Dua bahkan tiga pemain dari Infinity IQ sudah dipulangkan ke arah lobby. Granat dilebarkan menuju ke arah Tianba, tapi Tianba masih cukup strong. Knockdown satu dari Ferrari, tapi tidak membuat Tianba lengah karena split juga sedang mereka maksimalkan. Sekarang Tianba bakal memasak sebuah granat lagi, tapi Ferrari melemparkan granat berikutnya meletup dan bisa mendapatkan yang kedua. Tiba-tiba dibalikin keadaannya hanya dengan seorang Ferrari. Ya, ini dia tim yang menganggalkan Agona Islaman untuk masuk dalam zona, tapi masih ada Ren melakukan tembakan, dan lagi-lagi Ferrari gacor banget. Tiga player berarti dari Tianba tumbang oleh Ferrari Pasta. Man, one man show dari Ferrari bisa menumbangkan tiga pemain dari Tianba. Ini berbahaya tentunya untuk Tianba dan Ferrari. Dia masih memiliki healing, 2 aid kit, 1 boosting energy drink, dan 1 painkiller yang dia punya. Sementara dari Over tidak memilih untuk revive, tapi ingin memulangkan pemain terakhir dari 2i terlebih dahulu. Tapi datang Alpha 7 juga mendengar ada sayup-mayup tembakan di sekitaran mereka. Ini akan menjadi sebuah steal elimination kah? Karena terbuka player-player Tianba dilempar oleh Ferrari. Karena bagian Ferrari, tapi Ferrari belum knockdown, justru Revo yang meratakan Ren, membuat Over benar-benar menjadi the last man standing. 2 free eliminasi untuk tim Alpha 7. Apa yang dirasain sama Ferrari? Dia yang bertahan, dia yang ngenokin, yang dapat poin dari tim lain. Alpha 7 masuk di waktu yang tepat, mendapatkan 2 free elimination, dan kali ini bahkan mereka sudah mengganggu ke arah Ferrari juga dan dipulangkan ke arah lobby. Alpha 7 langsung memulangkan 2 atau 3 pemain yang ada di sekitar mereka. Bahkan dari Tianba juga sudah hilang. 3 tim dipulangkan, 4 tim bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 12 tim yang tersisa. Alpha 7 benar-benar ngambil semua part kue yang ada di dua bukit itu. Betul, itu bagus banget bagaimana positioning mereka. Tapi berbicara positioning, gua katakan 6-2 hari ini menggila. Reject Tokyo, 2 tumbang Pasta, mencari yang ketiga dari seorang Sanzi. Wow, what a shot! Sanzi bahkan dia masih bisa menahan untuk tidak terkena molotov Pasta. Ini mikro yang luar biasa dari player 6-8. Wah gila men, Sunan juga langsung memberikan follow up-nya, mendapatkan elimination lagi. Dia yang menjadi eksekutornya, dia bakal langsung terabas. Kali ini Sing berusaha untuk mencari pemain yang berikutnya, tapi reject, masih berada di tempat yang cukup nyaman. Dan ini dia, akhirnya kita Splash bisa masuk namun masih belum dari tumbangan. Dan Rosemary lengah, Delta datang dari bagian belakang, dan Rosemary knock and valid debat. Tanpa debat langsung saja Delta memulangkan Rosemary menuju ke lobby. Sangat disayangkan Altrigo harus kehilangan 2 anggota mereka. Tinggal 2 player aktif lagi, Okta dan juga Fnatic. Satu pemain isi tumbang. Bukan hal yang bagus tentunya untuk Twist, karena dia butuh poin juga untuk naik ke bagian atas. Twisted Minds sudah dibuat rontok karena tinggal 3 player mereka yang tersisa.
Belum tahu dari bagian mana, ternyata mereka nge-split ke arah titik yang berbeda, Jan. Wah, ini mainan memang agak tricky ya untuk dimainkan, bisa kita katakan terlalu banyak titik-titik yang harus memang dicari, tapi itu bukan menjadi masalah karena yang menjadi masalah adalah peperangan di bagian luar dari zona. Begitu banyak orang yang sekarang coba untuk masuk ke dalam zona dan mereka harus saling berjibaku, bahkan two big names, Stalwart Esports dan juga G Gladiator saling berjibaku di tempat lain. Vulcan dan juga Alpha 7. Vulcan sang tuan rumah ditumbangkan, tidak 1-2 bahkan Alpha 7. Ini juga menjadi sebuah setelan perang yang kita sering lihat, dan balik ke Painan 6-8 juga akan menjadi kontestan baru menuju ke arah bagian twist. Ya, PR buat Falcon adalah gimana cara mereka buat masuk ke dalam zona karena bakal dijaga oleh dua tim yang berbeda. Ada Box Gaming, ada Alpha 7 juga yang bakal mengganggu pergerakan dari tim Falcon ketika mereka ingin bergerak masuk ke dalam zona. Berbeda halnya dengan Vampire yang masih ingin nge-clearing area mereka supaya bersih karena masih dibayang-bayangi oleh pemain dari DRS. Delta bertahan di bagian luar dari Broken Wall, dilempar dan bisa mendapatkan satu swap. Lagi-lagi granat begitu gemilang dari Vampire, bahkan swap ingin memastikan poin itu tidak dicuri oleh orang lain. Delta dipulangkan ke arah lobby dan Killer akan menjadi pemain terakhir dari DRS yang bakal berjuang dengan granatnya. Di cancel ternyata, belum langsung dilemparkan tapi 6-8 di bagian lain mereka juga ingin meretek tempat dari tim Twisted Mind dan berhasil dipulangkan kembali satu tim ke arah lobby. Dua tim PL hari ini begitu menjanjikan, terlebih untuk 6-8. Luar biasa banget 6-8, permainan untuk bisa clearingnya itu adalah step by step yang begitu sempurna. Bagaimana knockdown didapatkan, Util dilemparkan tapi Alter Ego Ares harus berakhir di stick yang 10. Namun kita masih punya 5 game lagi di hari ini, jadi masih punya kesempatan yang cukup banyak. Tapi berpindah ke arah bagian Alpha 7, Sena Texa terkena damage yang cukup besar, bahkan ter-take down. Sementara dari G Gladiator maksudnya untuk melakukan sebuah ending, tapi mereka pun butuh untuk melakukan healing. Udah nggak banyak tempat yang bisa dimainkan dari bagian Painan, bahkan saling berjibaku satu sama lain. Dari seorang Sing masih terus melakukan tembakan through the smoke. Nate dilempar, tidak knockdown, tapi keduanya memberikan damage besar untuk masing-masing lawannya. Betul, sudah mulai dikontrol. Kali ini Molotov dilemparkan, berusaha untuk mendapatkan DPS dengan Molotov dari pemain-pemain Vampire. Namun Sunan juga mempunyai Molotov, langsung dilemparkan balik menuju ke arah pertahanan dari Vampire. Tapi di bagian bukit juga ikutan chaos. Tiba-tiba Alpha 7 satu persatu, tapi masih bisa dibalikin lagi sama Revo karena Revo bermain dengan DBS yang sangat-sangat baik. Close combat dan Falcon, seluruh pemain dari Falcon pun dipulangkan ke arah lobby. Wah, gue sampai bingung tadi kata apa yang bakal gue keluarkan yang harusnya tepat ditujukan di momen tadi. Tapi seperti yang bingung gak cuma Pasta karena Revo baru menang, tiba-tiba Loko ada volley, Loko ada tembakan lagi karena G Gladiator bahkan di match yang kedua belum mengenai juga dengan Revo. Revo gagal untuk melakukan sebuah tembakan karena lane pick yang cukup baik. Sementara Vampire, sang raja terakhir, menumbangkan satu player, tapi Tony K juga menjadi the last man standing. Dia selamat loh, Tony K selamat nyebrang untuk menyelamatkan diri hanya sementara, tapi Vampire gak bisa bertahan lama. Baru dikasih pujian, baru dianalisa, tapi tiba-tiba malah dipulangkan dari tim 6-2. Stalwart masih bersemayam di balik sebuah batu dan Box Gaming. Dewi Fortuna menuju ke kompon mereka. Betul sekali, dari kompon tersebut tidak bergerak sekitaran 2-3 circle. Mereka butuh untuk melakukan sebuah defensif aja, dan bahkan dari tadi bukan eliminasi yang dicapai oleh Box Gaming, tapi bagaimana mereka mengusir orang-orang yang untuk mau sampai ke arah kompon mereka. Memang sudah ada 7, tapi mereka tidak mencari, mereka lebih milih untuk terus melakukan tembakan. Sementara tembakan menuju ke arah bagian Stalwart, satu persatu tumbang, hanya misalkan satu orang saja sekarang yang terpantau di live status. Betul, dan yang gue khawatirkan dari Box Gaming adalah gimana cara mereka bisa melakukan distribusi peluru yang begitu bagus. Jangan sampai mereka kehabisan peluru karena mereka nggak bisa ngeluting dari tadi. Mereka bisa ngedapetin elimination tapi mereka nggak bisa ngeluting box tersebut karena memang mereka masih bertahan di bagian kompon mereka. Berbeda halnya dengan tim Stalwart kali ini yang masih bisa melakukan looting-looting manja karena butuh melakukan healing sebagai pemain terakhir dari Stalwart dari Action. Gak bisa bertahan lama tapi granat dari Matic masuk, bahkan bisa mendapatkan 2, diporak-porandakan GG, tiba-tiba mendobrak. Mereka masih ada 3 pemain banget. G Gladiator. Ya, dan lihat dari GG, mereka set up splitnya 3-1 Jan. Tapi dari Duck tidak ingin melepaskan angle karena Tixi. Sebuah granat yang dilemparkan dari hampir menemukan seorang Tixi, tapi Tixi masih bisa tenang di posisinya saat ini. Belum ada lemparan granat balasan, dan Box Gaming sudah mulai nge-regroup dalam satu area rumah yang sama. Bedanya satu di dalam, satu di luar rumah. Sementara GG, mereka bermain dengan sangat baik. 3-1 tadi split mereka lakukan. Sekarang 1-2-1 split yang mereka lakukan. Iya, itu dia, udah mulai ada penempatan player lain di bagian horizontal ya, karena memang yang dihadapi adalah 2 orang yang intact, jadi butuh banget untuk angle shot yang lain agar bisa menumbangkan mereka. Zona sudah mulai mendorong lagi, GG atau G Gladiator akan mulai maju karena bagian depan. Mereka udah mulai pop out smoke, tembakan sudah mulai lontarkan dari From Z, tapi belum ada knockdown yang terjadi. Justru tembakan dari Meku, tembakan dari player-player G Gladiator menjadi sangat tajam menuju ke bagian dari Box Gaming. Satu persatu tumbang, tapi ternyata didapatkan
diamankan juga, namun tidak juga tumbang Kitsune. Maju ke depan dan rata. Kemenangan bagi My Bias Team, G Gladiator Vasta. Gila men, cara mereka dobrak, cara mereka setup itu santun banget, Jan. Betul. Gak ada gerasak gerusuknya, mereka memberi salam dan mereka berhasil mendetek tempat tersebut dan mereka juga mengamankan winner chicken dinner di game.